Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat, simple banget. Hanya diaduk-aduk aja dan dikukus. Hasilnya bisa cantik, montok dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Kalau punya nasi sisa, bingung mau diapain, hanya digoreng aja bosan ya. Coba deh dibuat resep kue yang satu ini, rasanya enak dan lezat banget. Simple banget buatnya, teksturnya juga sangat lembut dan empuk. Dan kalau udah coba, pasti ketagihan. Yuk, kita buat sama-sama. Pertama, siapkan blender, boleh juga menghaluskannya menggunakan chopper. Masukkan nasi sebanyak 100 gram, pastikan gunakan nasi yang masih bagus serta dalam keadaan suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Tambahkan juga santan sebanyak 300 ml. Saya sarankan gunakan santan yang segar ya, serta santan yang sedikit kental supaya rasanya enak. Tambahkan sedikit garam, lalu copornya kita tutup dan haluskan sampai semuanya tercampur rata. Setelah beberapa saat di blend, bahan-bahan yang udah halus dan tercampur rata semua, kita matikan choppernya, lalu kita buka dan bisa terlihat ya kalau hasil blendnya sangat halus. Siapkan wadah lain yang bersih, masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan, tambahkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi, kita campurkan semua jadi satu ya teman-teman. Setelah semua bahan dituangkan, selanjutnya saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru serta yang masih aktif ya, supaya nanti kuenya lebih cantik hasilnya. Diaduk rata sampai tercampur supaya bahan-bahannya larut dan tidak ada lagi yang bergumpal. Kalau bahannya udah tercampur dan udah rata, serta udah larut semua, selanjutnya diamkan adonan ini atau kita istirahatkan selama 1 jam. Biarkan sampai adonannya mengembang serta muncul buih-buih pada permukaan adonan. Nah, udah didiamkan selama 1 jam dan adonannya sudah mengembang ya. Bisa terlihat ya muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonannya dan kita buka ya plastik wrapnya. Selanjutnya kita aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut dan gelembungnya pecah serta tercampur rata. Kalau adonannya sudah menyusut dan udah rata, selanjutnya kita siapkan wadah bersih, kita ambil sedikit adonannya. Ini untuk membuat motif supaya kuenya jadi lebih cantik dan menarik. Ini original saja tanpa diberikan pewarna apapun ya. Nah, untuk adonan yang paling banyak, tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna hijau tua. Nah, supaya hijaunya cakep dan menarik, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua. Tapi ini opsional ya, sesuai selera. Nah, kalau diaduk rata akan terlihat kalau warna hijaunya ini cantik ya, seperti kita menggunakan daun pandan yang ditambah dengan daun suji. Nah, kalau udah rata, sisihkan adonan ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Cetakannya diolesi minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Nah, adonan pertama saya masukkan ini adonan yang berwarna putih ya, kita buat motifnya. Ini 1 sendok makan aja kita masukkan dan untuk motifnya ini ikuti aja sesuai bentuk dari cetakan ya teman-teman. Nah, kalau udah langsung aja kita kukus. Pastikan kukusannya sudah panas, airnya juga sudah mendidih. Kita masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan. Nah, untuk kue ini akan saya kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata. Dikukus selama 2 menit aja sampai adonan putihnya set. Setelah 2 menit, adonan putihnya udah set, kita buka ya tutup kukusannya. Sebelum kita tuangkan adonan, diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya rata dan tidak ada gelembung-gelembung pada adonan. Dituangkannya tidak perlu sampai penuh, ketika dikukus kuenya akan mengembang ya teman-teman. Kalau udah dituangkan semua, selanjutnya kita kukus menggunakan api kecil aja selama 20 menit sampai semuanya matang. Setelah 20 menit, kue apem nasinya udah matang, terlihat ya hasilnya cantik dan mengembang semua, montok-montok banget ya teman-teman. Keluarkan kuenya satu persatu dari kukusan, lalu selanjutnya kita akan mengukus sisa adonan sampai semuanya habis dan semuanya matang. Ini tips ya bagaimana cara mengeluarkannya. Wajib banget dalam keadaan masih panas supaya kuenya bisa mulus dan tidak lengket.
Ini kalau dalam keadaan masih panas, kuenya akan muncul dengan sendiri ya. Cukup tekan sedikit aja pada cetakan, kuenya akan langsung keluar. Kuenya cantik, motifnya tidak tenggelam, dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Karena satu resep ini menghasilkan sebanyak 15 buah kue apem nasi yang cantik dan cakep banget. Karena gunakan cetakan yang ukuran besar, jadi bisa satu piece-nya ini dihargai 2.500 ya. Tapi sesuaikan aja ya teman-teman. Untuk hasil kuenya juga bervariasi, tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak kita isi adonan ke dalam cetakan. Nah, terlihat ya ketika saya tekan kuenya ini sangat lembut dan empuk banget. Terlihat ya kuenya ini mirip spons saking empuknya. Kalau kalian di rumah lagi ada acara, coba deh disuguhkan kue yang satu ini karena buatnya simpel dan mudah serta rasanya enak dan tekstur kuenya sangat lembut dan empuk. Manis kuenya ini sangat pas ya teman-teman, tidak kemanisan sama sekali dan gurih santannya juga berasa banget, aroma kuenya wangi, tampilannya cantik dan kekinian banget. Untuk kuenya bisa banget dimakan dengan kelapa parut yang udah dikukus, jadi semakin enak ya teman-teman, semakin mantap. Apalagi ditambahkan dengan kopi atau teh dan disantap bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.